Ini terkait dengan ratusan pengemudi ojek online ojol Tangerang, Banten mogok narik. Mereka akan mengikuti aksi demonstrasi di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dan bagaimana jalannya unjuk rasa pengemudi ojek online, kita langsung tanyakan ke rekan kami. Ada produser lapangan CNN Indonesia di Dwinanda yang tengah berada di kawasan Patung Kuda MH Tamrin, Jakarta. Selamat sore Adi, bagaimana situasi terbaru? Silakan. Iya betul, selamat sore Rano. Mungkin saya langsung saja mengajak Anda untuk mengikuti atau melihat bagaimana kondisi terkini di kawasan Patung Kuda, yaitu yang terjadi adalah demonstrasi dari kalangan driver ojol yang sudah terjadi ataupun sudah berlangsung sejak pada pukul 2 siang tadi. Mungkin langsung saja saya tunjukkan kepada Anda Heranov bagaimana situasinya. Mungkin kalau misalkan dibandingkan beberapa waktu yang lalu, ini memang eskalasi di tempat saya melaporkan ya ini cukup meningkat karena di kawasan Medan Merdeka Barat ini kedua jalan ini ditutup dan dilakukan blokade, sehingga massa yang berasal dari kalangan driver ojol kemudian kurir ini mereka tidak bisa mendekat ke arah istana, karena kita tahu bahwa mereka para driver ini sejatinya ataupun sedianya ini akan menggelar demo dan berniat untuk menggelar demo di depan kantor Kementerian Komunikasi dan juga di depan Istana Merdeka. Namun dari pihak kepolisian sendiri ini nampaknya mereka hanya diperbolehkan melakukan demonstrasi di kawasan Patung Kuda saja, Heranov. Dan memang di kawasan saya melaporkan ini, kalau misalkan Anda bisa melihat begitu ya, ini memang eskalasi dari massa ini sedikit tense ataupun sedikit tegang, karena memang mayoritas massa ini menginginkan bahwa mereka untuk bisa melakukan demonstrasi ke arah istana, ke depan istana ataupun ke depan gedung Kementerian Komunikasi. Dan memang ada beberapa tuntutan yang dari tadi kami dengarkan yang berasal dari para driver ojek online ataupun driver kurir ini. Mereka menginginkan agar masyarakat, pemerintah maksud kami, ini memperhatikan kesejahteraan mereka, karena kita tahu bahwa potongan aplikasi yang dibebankan kepada para driver ojol ataupun kurir ini sebesar 20 hingga 30%. Angka ini cukup tinggi mengingat bahwa tarif ojek online sendiri ini semakin tahun semakin meningkat. Nampaknya tidak dibarengi dengan kesejahteraan yang mereka dapatkan begitu, sehingga mereka menuntut agar pemerintah kembali memperhatikan kesejahteraan para driver ojek online di Jabodetabek ini, karena setiap tahun tarifnya cenderung meningkat namun tidak dibarengi dengan kesejahteraan. Lalu yang kedua adalah mereka menuntut agar pemerintah ini membuat undang-undang agar mereka mempunyai legal standing apabila mereka berseteru dengan pihak aplikator, karena kita tahu bahwa beberapa kali mereka ini sering begitu ya, beberapa kali menggelar demonstrasi menuntut kesejahteraan, namun ini tampaknya tidak diberikan kepada pihak aplikator ataupun pihak pemerintah sendiri, karena memang kita kalau berdasarkan pernyataan dari driver ojek online ini nampaknya pemerintah masih pro gitu ataupun berpihak kepada para aplikator sendiri ataupun penyedia jasa ojek online sekalipun. Dan memang kalau misalkan bisa saya gambarkan di belakang saya ini, Heranov, nampaknya tadi beberapa saat lalu masa ini sempat melakukan bakar ban begitu, karena memang ini tense ataupun eskalasinya cukup meningkat. Dan pihak kepolisian yang ada di tempat saya melaporkan ini, karena memang kebetulan saya berada di sisi sebelah dari pihak kepolisian, sehingga saya tidak bisa memantau sebetulnya apa yang terjadi di kerumunan massa di belakang saya ini, karena saya berada ada di sisi dari pihak pengamanan sendiri. Namun kalau misalkan bisa saya gambarkan, di Jalan Merdeka Barat ini kedua jalan ini ditutup total, sehingga masyarakat yang ingin mengarah ke kawasan ataupun depan istana dari kawasan Bundaran HI ini tidak bisa melintas. Artinya dua sisi jalur ini sudah ditutup sejak tadi pada pukul 12 siang. Nah ini Heranov, mungkin saya bisa tunjukkan ya, di belakang saya ini ada beberapa kendaraan kepolisian ataupun kendaraan water cannon ini siap ataupun bersiaga di belakang saya, karena memang beberapa kali masa ini sempat melakukan aksi pelemparan botol aqua ataupun botol air mineral begitu ya ke arah polisi ini. Bahkan saya pun, kami tim CNN tadi yang sempat berada di depan pagar beton ini, sehingga kami harus mundur sedikit. Nah ini nampaknya saya bisa tunjukkan sedikit, Heranov, mungkin ini terhalang oleh mobil ya. Ini nampaknya masa kembali ingin begitu ya merangsek masuk ataupun pagar beton yang ada di belakang saya ini kembali dibuka agar para pendemo ini nantinya bisa menyuarakan aspirasinya begitu ya di depan Istana Presiden ataupun depan gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika maksud kami. Dan kami masih akan nantikan, Heranov, bagaimana nanti jalannya demo, karena memang maksimal jam yang diberikan oleh pihak kepolisian ini adalah sekitar hingga nanti pada pukul 5 hingga 6 sore, karena kita tahu bahwa jalur Medan Merdeka Barat
saat ini adalah jalur lalu lalang kendaraan cukup padat, apalagi mengingat sebentar lagi memasuki jam pulang kantor, sehingga pihak kepolisian menuntut agar para massa yang berasal dari kalangan driver ojek online ini agar membubarkan diri, karena jalanan yang ada di depan kami ataupun di titik tempat kami melaporkan ini adalah jalanan yang memang sehari-hari cukup padat, apalagi jam pulang kantor akan segera terjadi begitu ya Heranov. Tentu kita tidak ingin demonstrasi yang terjadi pada hari ini berlangsung dengan ricuh. Kami akan update kembali Heranov bagaimana nanti kondisi dari demo driver ojek online yang masih berlangsung di depan Patung Kuda. Kembali kepada Anda Heranov. Adi, Anda sempat katakan ada aksi bakar ban. Kita juga melihat memutar visual terbaru dari Anda tersebut. Di mana titik aksi bakar ban tersebut sehingga masyarakat tahu dan menghindari titik tersebut, Adi? Iya, Heranov, saya kurang bisa mendengar suara Anda dengan jelas, namun memang di belakang saya ini mungkin visualnya terhalang oleh beberapa mobil dari pihak kepolisian ataupun water cannon yang sedang berjaga begitu ya, karena memang eskalasinya ini cukup meningkat. Mengingat tadi dari sejak pukul 2 siang ini memang para pendemo tidak bisa untuk bergeser masuk ke dalam ataupun bergeser ke dalam mendekati dari kawasan Istana Merdeka ataupun dari gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri Heranov. Sehingga memang masyarakat ataupun para driver ojek online yang dari tadi berdemonstrasi menuntut peningkatan kesejahteraan ini, mereka ingin untuk agar pagar beton dan juga kawat berduri di belakang saya, yaitu yang ada di sebelah belakang saya ini, agar segera dibuka sehingga para demonstran ini bisa nantinya untuk masuk dan menyuarakan aspirasi kepada Presiden, yaitu tepatnya di depan gedung Istana Merdeka. Dan memang hingga saat ini dari kedua jalan ini masih ditutup. Dari pihak pengamanan ataupun kepolisian juga masih belum membuka pagar beton, karena memang kita tahu bahwa kawasan ini merupakan kawasan ring 1 sehingga pengamanan perlu diperketat begitu ya Heranov. Sehingga kita masih akan nantikan Heranov bagaimana nanti jalannya demonstrasi yang masih berlangsung di kawasan Patung Kuda ini. Tentu kita tidak ingin berharap bahwa demonstrasi ini akan berakhir ricuh. Tentu kita berharap bahwa demonstrasi ini akan berakhir damai seperti yang dikatakan oleh para driver ojek online yang menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda ini. Kembali kepada Anda Heranov. Ya, sejumlah personel kepolisian masih berada di sekitar Anda. Ada penjagaan ketat tentunya dilakukan. Apakah ada dari pihak istana yang akan menghampiri para demonstran untuk menyerap aspirasi, Adi? Ya, Heranov, betul sekali bahwa memang belum ada dari pihak pemerintah yang hingga saat ini menemui masa demonstrasi ini, karena memang dari tadi sekitar pukul 12 siang, pukul 2 siang hingga saat ini memang kami masih belum ada melihat satupun dari pihak pemerintah yang menemui para demonstran ini. Bahkan di DPR sendiri ini Kementerian Perhubungan sebetulnya menggelar RDP dengan DPR begitu ya. Tentu kita berharap dari RDP tersebut ini memenuhi ataupun membuat suatu kebijakan yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan para driver ojol. Tentu kita berharap, karena hal inilah yang kemudian dituntut para driver ojek online dan kurir yang berdemonstrasi di depan Patung Kuda pada hari ini, karena mereka menuntut bahwa selama ini potongan yang diberikan ini cukup tinggi, yaitu sekitar 20 hingga 30%. Mungkin bisa saya kasih contoh, misalkan per bulan mereka mendapatkan uang bersih begitu ya, 5 juta dari kurir ataupun dari driver begitu. Sehingga nanti dari 5 juta itu kemudian nanti akan dipotong sebesar 20 hingga 30%, di mana nanti potongannya ini sebesar 1 juta rupiah. Ini angka yang cukup besar. Bahkan tadi juga kami berbincang dengan beberapa para pelaku driver ojek online. Mereka mengaku hal ini cukup besar, bahwa selain itu mereka juga mengaku promo-promo yang diberikan oleh pihak aplikator ini cukup besar. Karena kita tahu Heranov, saya ataupun Anda mungkin pengguna ojek online ini sering sekali mendapatkan promo-promo yang cukup besar. Namun dari pihak aplikator sendiri ini menyebut bahwa promo yang diberikan ini sebetulnya tidak memotong dari hasil ataupun uang yang didapat oleh driver ojek online ini. Tentu kita berharap nanti akan ada kesepakatan begitu ya antara pemerintah ataupun pihak aplikator dan juga para driver ojek online ini untuk membuat suatu kebijakan yang nanti akan bersifat win-win solution, atau nanti akan berpihak juga pada driver ojek online, sehingga demonstrasi seperti ini tidak akan terjadi
terjadi lagi karena kita tahu bahwa memang demonstrasi yang dilakukan oleh driver ojek online ini memang cukup sering terjadi khususnya di kawasan Jabodetabek ini karena kita tahu bahwa sebetulnya tarif dari driver ataupun tarif dari ojol ini setiap tahun mengalami peningkatan. Namun hal itu tidak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan dari driver ojol sendiri. Kita masih menantikan apa yang nanti dilakukan oleh pemerintah begitu ya untuk membuat kebijakan yang bersifat win-win solution untuk baik itu dari aplikator untuk juga para driver online ini. Kembali kepada Anda Heranov. Baik, kami akan kembali ke Anda di segmen berikutnya untuk mengupdate informasi terbaru dari Anda. Terima kasih Adi Dunanda langsung dari kawasan Jakarta.